Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kemala Dewi, Direktur Eksekutif Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak. Tahun 2025 menandai langkah yang penting bagi Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak. Sebagai lembaga yang telah berdiri lebih dari 2 dekade, PKPA terus bertransformasi, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, serta memperkuat kontribusinya dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak. PKPA tidak hanya fokus pada isu kekerasan terhadap anak, tapi juga memperluas jangkauan dalam menghadapi tantangan baru yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial. Sebagai lembaga yang mengedepankan advokasi dan perlindungan anak, kami tidak hanya fokus pada kerja-kerja di tingkat nasional dan internasional, tapi juga aktif mendorong keterlibatan yang semakin luas hingga ke tingkat internasional. PKPA terus memperkuat sistem pelaporan dan aduan kasus sebagai bentuk nyata komitmen dalam mendukung perlindungan anak. Kami masih terus mengembangkan dan menjalankan sistem layanan pelaporan kasus, baik langsung maupun melalui hotline dan platform website PKPA. Dalam tahun ini, PKPA menerima sekitar 20 laporan melalui unit Pusat Pengaduan Anak atau PUSPA terkait kekerasan terhadap anak yang mencakup berbagai bentuk kekerasan baik fisik, psikologis, serta eksploitasi seksual maupun ekonomi. Dengan mengoptimalkan teknologi, PKPA telah memperluas akses bagi masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan dan pelanggaran hak anak secara lebih mudah dan cepat. Kami juga semakin memperkuat kerjasama dengan aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, serta organisasi masyarakat untuk memastikan respon yang cepat dan efektif terhadap setiap laporan yang masuk. Melalui kerjasama ini, kami turut melakukan pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum, melakukan penyuluhan dan pemberdayaan terhadap masyarakat di wilayah pinggiran kota. Salah satu isu baru yang menjadi perhatian besar dari PKPA adalah kekerasan berbasis gender online. Di tengah kemajuan teknologi digital, anak-anak, terutama perempuan, semakin rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi di dunia maya. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SafeNet Indonesia, pada tahun 2024 saja, kasus kekerasan berbasis gender online di Indonesia diperkirakan meningkat 4 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 118 kasus pada triwulan pertama tahun 2023 menjadi 480 kasus pada triwulan pertama tahun 2024. Berangkat dari fakta ini, PKPA bekerja sama dengan aktor-aktor pelindungan anak di antaranya pemerintah daerah, lembaga hukum, masyarakat, dan orang tua untuk memberikan edukasi kepada anak-anak tentang bahaya kekerasan online serta cara melindungi diri mereka di online. Kami juga melakukan advokasi kepada pemerintah di tingkat nasional dan daerah untuk menciptakan kebijakan pelindungan anak di ranah daring. Selain itu, kami juga mengembangkan sistem pendampingan untuk korban kekerasan online, termasuk pendampingan hukum dan psikososial, sehingga mereka mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak. Kemudian, sejalan dengan visi misi PKPA untuk memberikan perlindungan yang holistik melalui kerja-kerja kebencanaan, kami telah melakukan transisi penting dengan merubah unit PKPA Emergency Aid atau PA menjadi Disaster Management Unit atau DMU. Langkah ini merupakan bagian dari upaya kami untuk lebih proaktif dalam menghadapi situasi bencana, baik itu bencana alam, non-alam maupun bencana sosial, dengan memberikan perhatian lebih pada fase prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Melalui unit DMU, PKPA tidak hanya fokus pada respon saat bencana terjadi, tetapi juga memperkuat upaya mitigasi dan pencegahan serta membangun kapasitas masyarakat untuk dapat melindungi anak-anak serta kelompok rentan sejak tahap prabencana. Kami berkomitmen untuk dapat memastikan bahwa mereka menjadi bagian prioritas utama dalam setiap fase penanggulangan bencana. Salah satu pencapaian penting di tahun 2024 adalah keterlibatan DMU dalam program Together, yaitu memasuki fase 2.0. Program ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi lokal dalam aksi kemanusiaan di Indonesia. Implementasi program Together akan berlangsung hingga tahun 2027 dengan fokus utama pada peningkatan kepemimpinan lokal, penguatan kapasitas organisasi, serta advokasi yang efektif untuk memperkuat sistem penanganan bencana melalui pelokalan. Salah satu pendekatan utama dalam program ini adalah penerapan inovasi, kemudian seperti aksi antisipasi, kemudian VVIM, dan Triple Nexus yang mengintegrasikan aspek kemanusiaan, pembangunan, dan perdamaian dalam setiap langkah aksi yang diambil oleh PKPA.
Salah satu pendekatan yang diusung untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam perlindungan adalah integrasi digital melalui pemanfaatan multi-channel sosial media. Di tengah perkembangan pesat media sosial dan tren digital, PKPA menyadari pentingnya mengadaptasi tren-tren ini menjadi konten yang bukan hanya informatif, tetapi juga menggerakkan aksi nyata dari masyarakat dan aktor-aktor perlindungan anak terkait. Tren media sosial yang selalu berubah memberikan tantangan dan peluang yang besar dalam mempengaruhi perilaku sosial. Salah satu rencana PKPA adalah mengadaptasi tren-tren digital yang sedang berkembang menjadi konten yang relevan dengan isu perlindungan anak, misalnya melalui tantangan sosial atau social challenge yang viral di media sosial untuk mendorong masyarakat untuk membagikan pengalaman atau tindakan konkret mereka dalam melindungi anak-anak. Nah, kami juga menggali tren konten berbasis audio visual seperti podcast, kemudian melalui kanal YouTube dan Spotify yang menghadirkan narasumber ahli dalam bidang perlindungan anak, serta cerita nyata yang menginspirasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap isu ini. Nah, salah satu upaya besar yang akan dilaksanakan PKPA adalah kampanye massal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak, yang akan melibatkan berbagai aktor perlindungan anak di tingkat lokal maupun nasional. Jadi kampanye ini bertujuan untuk membangun kesadaran yang lebih luas serta mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya perlindungan anak. Keberlanjutan lembaga dan program-program PKPA sangat bergantung pada pendekatan kemitraan dan kolaborasi yang kami bangun dengan berbagai pihak. Kami meyakini bahwa melalui kerja bersama secara holistik, baik dengan pemerintah, lembaga donor, masyarakat maupun sektor swasta, kami dapat mencapai tujuan bersama dalam perlindungan anak. Kemitraan ini tidak hanya terbatas pada aspek pendanaan, tetapi juga mencakup pertukaran pengetahuan, advokasi, kebijakan, serta penguatan kapasitas. Kolaborasi ini memberi kami kesempatan untuk lebih mendalami tantangan yang dihadapi anak-anak di berbagai lapisan masyarakat dan merumuskan solusi yang lebih relevan dan tepat sasaran. Seiring meningkatnya perhatian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH dan pekerja anak, PKPA bersama masyarakat dan organisasi masyarakat sipil telah menunjukkan peran yang semakin signifikan dalam mendukung terbentuknya sistem rujukan yang efektif. Penyusunan mekanisme rujukan ini melibatkan berbagai pihak terkait, seperti Lembaga Penegak Hukum, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Lembaga Penyedia Layanan Pelatihan dan Keterampilan, serta organisasi-organisasi yang fokus pada hak anak, guna memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan yang optimal dan terhindar dari stigma sosial. Adanya partisipasi anak dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program yang memengaruhi kehidupan mereka menjadi elemen yang sangat penting bagi pelaksanaan kerja-kerja PKPA sendiri. Oleh karena itu, PKPA terus berupaya untuk memastikan bahwa suara anak didengar dalam berbagai kebijakan dan program, baik yang berbasis pemerintah maupun non-pemerintah. Dengan memfasilitasi forum-forum partisipatif yang memungkinkan anak-anak menyampaikan pendapat, harapan, dan aspirasi mereka, kami dapat memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil memiliki perspektif anak, serta mendukung terciptanya lingkungan yang lebih inklusif dan adil bagi semua anak. Akhir kata, PKPA memulai tahun 2025 dengan semangat baru, penuh tekad dan komitmen untuk terus melindungi dan memajukan hak anak di Indonesia. Mari bersama-sama berjuang untuk masa depan anak Indonesia yang lebih cerah, lebih aman, dan penuh harapan.